Presiden sepak bola Cina sebut Givari Oreat dan Jaidon Banel bisa bikin timnas Indonesia jadi tim terkuat di Asia. Presiden sepak bola Cina, Song Kai, menyebut timnas Indonesia akan jadi tim terkuat di Asia jika diperkuat Givari Oreat dan Jaidon Banel. Pria berusia 60 tahun itu seakan dibuat takjub atas kedua sosok calon pemain naturalisasi timnas Indonesia tersebut. Sebelumnya, PSSI menyebut ada beberapa pemain keturunan yang ditargetkan proses naturalisasi rampung pada Juni 2025. Dengan harapan, para pemain tersebut bisa tampil membela timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pasti kami bersama seluruh jajaran PSSI akan mengurus proses pemain keturunan tersebut, semoga bisa tuntas secepatnya, sehingga mereka bisa tampil pada bulan Juni tahun depan, jelas Arya Sinulinga. Rupanya, kabar tersebut disoroti oleh Presiden sepak bola Cina karena tahu skuad Garuda adalah tim yang akan dihadapi negaranya tersebut. Dalam wawancaranya kepada media, Song Kai mengklaim timnas Indonesia bakal menjadi tim terkuat di Asia jika diperkuat Givari Oreat dan Jaidon Banel. Pasalnya kedua nama tersebut sedang banyak dibicarakan di beberapa media lokal maupun Asia, tak terkecuali Cina. Indonesia akan terus menaturalisasikan bintang Belanda lagi untuk bersaing menghadapi sisa laga di round 3, ucap Song Kai. Yang terbaru, kabarnya sudah dihubungi dengan Federasi Indonesia yaitu Givari Oreat, lalu ada lagi rumor soal pemain di Liga Inggris, Jaidon Banel. Jika Oreat dan Banel hadir, timnas Indonesia memang akan memiliki skuad yang sangat kuat, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia, imbuhnya. Pada pertemuan pertama memang skuad Indonesia sudah sangat baik, namun kita masih bisa mengalahkan mereka, lanjutnya. Untuk saat ini pasti mereka akan melakukan segala cara untuk mengalahkan kita, Cina, ujar Song Kai. Jadi saya harap pelatih dan semua pemain sudah bisa memikirkannya dari sekarang, tegas Song Kai. Media Thailand, Thairat Sport, ketakutan melihat Givari Oreat dan Tristan Goejer segera memperkuat timnas Indonesia. Thairat mengatakan jika dua nama ini memperkuat timnas Indonesia, skuad Garuda bakal menjadi negara terkuat di ASEAN. Sekadar diketahui, rumor naturalisasi Oreat dan Goejer terus gencar jadi perbincangan hangat di media lokal maupun asing. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berharap penambahan pemain naturalisasi bisa terus bertambah demi perkuat timnas Indonesia di round 3. Dengan begitu, para pemain bisa tampil membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pasti kami bersama dengan Exco, Pak Arya akan mengurus para pemain keturunan, sehingga mereka bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, jelas Erick Thohir. Kabar tersebut ternyata juga disoroti Thairat Sport. Dalam artikelnya, mereka mengklaim timnas Indonesia bakal menjadi tim kuat di Asia jika diperkuat Givari Oreat dan Tristan Goejer. Indonesia akan menaturalisasikan dua bintang Belanda lagi untuk memperkuat Indonesia, bunyi judul artikel yang dibuat Thairat Sport. Jika Givari Oreat, Tristan Goejer dan lainnya hadir, timnas Indonesia memang akan memiliki skuad yang berbahaya, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia Tenggara, imbuh Thairat. Mereka, Indonesia, juga akan terus mencetak sejarah, dan tentu akan menjauhkan levelnya dari timnas Thailand, lanjutnya. Saya pikir level tim nasional Indonesia sudah berada 3 tingkat di atas tim nasional Thailand. Ini sangat mengejutkan, tegas Thairat Sport. Pelatih timnas Belanda dan Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB diprediksi tidak rela Pascal Struijk dinaturalisasi serta membela timnas Indonesia. Mereka akan menjaga Pascal Struijk agar tidak pindah ke warganegaraan dan Federasi Sepak Bola, dari Belanda ke Indonesia. Pascal Struijk sebenarnya bisa bermain untuk 3 tim nasional karena memiliki darah campuran Indonesia, Belanda, dan Belgia. Meski sampai saat ini belum memutuskan untuk bergabung dengan tim nasional yang bisa dipilihnya. Prediksi itu lantaran pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bersama stafnya, memantau sejumlah pemain keturunan yang merumput di Eropa, salah satunya Pascal Struijk yang bermain untuk Leeds United di Liga Inggris kasta kedua. Pemantauan sejumlah pemain keturunan Indonesia untuk persiapan skuad Garuda melanjutkan misi lolos ke Piala Dunia 2026. Bersama staf kepelatihan Garuda, pelatih asal Belanda ini menyaksikan penampilan beberapa pemain abroad timnas Indonesia. Patrick Kluivert sempat bertemu dengan Pascal Struijk pada pertandingan Leeds United melawan Oxford United. Terbaru Pascal Struijk mengantarkan Leeds United naik ke kasta tertinggi sepak bola Inggris atau Premier League. Kepastian ini didapat usai Leeds United berhasil menang telak 6-0 atas Stoke City pada lanjutan Championship, Senin, 20 April 2025. Promosinya Leeds United ke Premier League musim depan, peluang Pascal Struijk untuk merumput bersama orangnya semakin terbuka lebar.
Dia akan lebih mudah untuk dipantau pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman karena bermain di level elit sepak bola Eropa. Pada 2022 lalu, Pascal Struijk menegaskan bahwa tujuannya adalah bermain untuk Belanda meski ada peluang berseragam Belgia. Saya telah membuat pilihan saya jelas, saya ingin bermain untuk tim nasional Belanda, katanya kepada Viaplay dikutip dari Voetbal Primeur. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa Mauro Zijlstra bukanlah striker grade A yang akan dinaturalisasi. Sebelumnya beredar kabar bahwa Mauro menjadi salah satu pemain yang diincar oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Kepada kanal YouTube Voetbal Primeur pada beberapa bulan yang lalu, Mauro Zijlstra menyampaikan bahwa telah menjalin komunikasi dengan PSSI. Ya, kita telah menjalin komunikasi dengan Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia, Erick Thohir, ya suatu kebanggaan besar, ungkap Mauro. Bahkan, Mauro secara gamblang berujar bahwa PSSI ingin menaturalisasi dirinya dan bersiap membela Indonesia. Saya, agen dan Presiden PSSI, kita berbicara tentang apa yang mereka mau, naturalisasi. Mereka ingin saya di sana, membela timnas Indonesia, imbuh Mauro. Namun, kabar ini segera dibantah oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menurut Erick Thohir, betul bahwa akan ada pemain naturalisasi yang akan bergabung. Saya belum memastikan, karena belum foto dan tanda tangan dengan saya, memang akan ada pemain naturalisasi, tetapi sebelum salaman, saya tidak akan bilang, ujar Erick Thohir. Untuk nama penyerang yang akan dinaturalisasi, Erick memastikan bukan sosok Mauro Zijlstra semata. Salah satunya striker, tetapi perlu waktu, striker ini untuk menjadi tulang punggung. Saya pastikan bukan itu, Mauro, lanjutnya. Saya pastikan grade A, lebih matang dan lebih bagus dari Mauro, pasti sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang membicarakan profilnya, tutur Erick Thohir. Mauro pasti diproses, dia sangat layak, namun untuk saat ini kita perlu yang sudah matang, tegas Erick Thohir. Bakal bela timnas Indonesia, Pascal Struijk, saya tak akan berubah pikiran. Timnas Indonesia dirumorkan akan menambah amunisi baru pemain naturalisasi. Salah satu pemain yang gencar dikaitkan dengan timnas Indonesia ialah bek Leeds United, Pascal Struijk. Pascal Struijk yang saat ini berusia 25 tahun merupakan jebolan Akademi ADO Den Haag. Sempat bergabung ke tim U19 Ajax, Struijk pindah ke Inggris dan gabung ke Leeds United pada 2020. Pada musim ini, Pascal Struijk telah melakoni 35 pertandingan bersama Leeds United di divisi Championship. Dari 35 laga itu, Pascal Struijk mencetak 5 gol. Total gol yang dicetak Struijk selama bermain untuk Leeds United sebanyak 14 gol dari 159 caps di semua kompetisi. Pascal Struijk merupakan anak pasangan Frank Struijk dan Francis W. Muller. Struijk anak kedua dari 3 bersaudara. Sang kakak, Kasper Struijk, juga berprofesi sebagai pesepak bola, meski di level amatir. Kakek dan nenek Struijk merupakan orang asli Indonesia yang hijrah ke Eropa pada masa kolonial Belanda di Indonesia. Pascal Struijk sendiri lahir di Belgia. Dan ia punya kans untuk membela Red Devils julukan tim nasional Belgia. Ayah Pascal Struijk, Frans Struijk, sempat mengatakan bahwa anaknya telah dihubungi ex-pelatih Belgia, Roberto Martinez. Martinez meminta Pascal untuk membela Belgia berdasarkan asas ius soli, ucap Frans. Untuk informasi, ius soli ialah asas kewarganegaraan yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Pascal sendiri saat wawancara dengan media Belanda, Voetbalzone NL pada 2022 tegas mengatakan bahwa dirinya lebih memilih untuk membela tim Orange. Saya pasti akan memilih Belanda dan bukan Belgia, meskipun saya tidak masuk dalam pilihan akhir. Omong-omong, saya tidak akan berubah pikiran lagi. Itu tidak adil bagi tim nasional Belanda, tapi juga tidak adil bagi Belgia, ucap Struijk. Dijelaskan oleh Struijk saat pertama kali datang tawaran dari Belgia. Ia hanya berpikir apa yang bisa dilakukannya. Kesempatan itu datang saat usianya masih sangat muda. Sekarang saya telah membuat pilihan yang jelas dan saya belum lagi berbicara dengan pihak Belgia sejak kontak pertama, kata bek Leeds United itu. Sayangnya kemudian Pascal Struijk tidak dipilih oleh pelatih Louis van Gaal saat Piala Dunia 2022. Dikatakan oleh Struijk bahwa ia belum pernah berbicara dengan ex-pelatih Manchester United itu. Saya juga belum pernah berbicara dengan Van Gaal sebelumnya. Saya hanya berbicara dengan manajer tim, Fernando Arrabal. Ia memberitahu saya dan berbicara kepada saya untuk menanyakan beberapa hal, kata Struijk.
Mereka tidak mengatakan posisi apa yang mereka pikirkan untuk saya. Saya pikir mereka hanya memutuskan di mana saya paling cocok lewat video, sambungnya. Pascal Struij sejak kecil sudah jatuh cinta dengan sepak bola. Bersama sang kakak, Kasper, keduanya sudah bermain bola dari usia dini. Sang ayah, Francis, mengaku bahwa Kasper dan Pascal sama-sama berkarir di sepak bola, meski di awal-awal, Pascal Struij tak dilirik oleh pemandu bakat. Justru sang kakak yang sempat dilirik oleh sejumlah pemandu bakat di Belanda. Namun, jalan karir Pascal dan Kasper kini bak langit dan bumi. Pascal bermain di kompetisi Liga Inggris, sedangkan sang kakak menjadi bek di klub amatir di Belanda. Sang ayah, Frans, sempat mengutarakan bahwa ia tak pernah menduga anak keduanya, Pascal Struij, jadi pemain profesional. Bahwa anak Anda mencapai prestasi tertinggi di olahraga, merupakan hal yang istimewa, tetapi itu juga normal. Tentu saja kami tidak menyangka dengan semua ini, ucap Frans. Saya sangat atletis dan memiliki bakat yang dibutuhkan. Kasper memiliki lebih banyak bakat di alam, sedangkan Pascal sangat terinspirasi dengan Kasper. Ia jadi panutan bagi Pascal, ungkap Frans. Diceritakan oleh Frans, seorang pemandu bakat dari Sparta Rotterdam sempat melirik kedua anaknya. Namun Frans saat itu berpikir bahwa usia Pascal masih terlalu kecil. Timnas Indonesia terus memberikan kabar yang mengejutkan jelang laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Terbaru, skuad Garuda dilaporkan bakal menambah kekuatan dengan melakukan proses naturalisasi pemain keturunan. Salah satunya adalah Pascal Struij, pemain yang kini merumput di Premier League bersama Leeds United, dilaporkan sedang didekati PSSI untuk proses naturalisasi sebagai pemain Timnas Indonesia. Selain Struij, Givario Reat, yang sedang berkarir di Belanda bersama Feyenoord, juga berpotensi membela Timnas Indonesia. Bahkan, pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah merespon potensi pemain berusia 18 tahun tersebut. Penambahan pemain naturalisasi ini membuat masyarakat Vietnam tersebut bak kebakaran jenggot. Indonesia dikabarkan bakal menambah pemain keturunan yang bermain di Premier League, tulis Pham Binh Minh. Kita tahu, Indonesia sekarang menjadi rival untuk Vietnam. Kita tahu Indonesia sedang mengalami peningkatan yang sangat cepat, tambah Pham. Para pemain sekarang banyak yang bermain di Eropa, itu pun akan terus bertambah dengan gebrakan yang dilakukan Federasi Sepak Bola Indonesia, lanjutnya. Saya pikir hal ini perlu ditindak oleh AFC, ini tentu akan merugikan tim-tim di ASEAN, mereka pasti sulit mengalahkan Indonesia, tegasnya. Calon pemain Timnas Indonesia, Givario Reat, tampaknya sudah tidak sabar untuk segera membantu perjuangan rekan-rekannya menghadapi persaingan ketat yang tersaji pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Givario Reat memang dirumorkan sudah sempat berjumpa dengan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Dalam sesi wawancara khusus dengan media asal Belanda, Oost, Givario Reat menyampaikan beberapa pandangannya soal penampilan Timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, pemain asal Feyenoord ini juga sudah tak sabar untuk segera mengukir sejarah bersama negara kakeknya. Dalam agenda terdekat, skuad Garuda akan menghadapi Jepang dan Cina. Semua orang tentu tidak sabar melakoni pertandingan untuk negaranya, namun ini masih awal dari semuanya, ucap Reat. Bermain untuk Indonesia, mungkin suatu saat bisa terjadi, namun fokus utama hanya untuk klub dan timnas Belanda, lanjutnya. Semua spesial, jika ditakdirkan membela tanah kelahiran kakek saya, tentu saya tidak sabar melakoni debut itu. Saya akan memberikan segalanya, tuturnya. Calon striker naturalisasi anyar Timnas Indonesia sebut dirinya mumpuni di lini depan dan punya mental pemenang. PSSI dikabarkan tengah menelusuri dokumen Dean Zandbergen, calon striker anyar Timnas Indonesia. Kehadiran tombak berusia 23 tahun itu bakal menambah daya gedor skuad Garuda yang tengah membidik satu tempat di Piala Dunia 2024. Dean Zandbergen menjadi perbincangan di jagat sepak bola nasional. Menyusul revolusi yang terus digalakan PSSI terkait pemain keturunan berkualitas via program naturalisasi. Lembaga yang dinahodai Erick Thohir itu memang tengah memburu sederet tukang gedor jempolan jelang bergulirnya lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 dan 10 Juni mendatang. Indonesia yang saat ini bertengger di posisi keempat grup C dengan tabungan 9 poin mengincar 6 angka dari 2 laga tersisa demi menjaga asal lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2 tahun mendatang di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di matchday 9,
Tim asuhan Patrick Kluivert akan menjamu timnas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Cina, yang dalam 2 laga sebelumnya kalah beruntun dari Australia serta Arab Saudi dan terkapar di dasar klasemen, berpotensi menjadi santapan empuk Zhai Izzez dan kawan-kawan. Indonesia tengah percaya diri tinggi karena pada laga terakhir beberapa waktu lalu sukses mengalahkan timnas Bahrain 1-0 lewat gol Ula Romeni. Setelah Cina, para penggawa skuad Garuda lalu terbang ke Jepang guna menangan Samurai Biru di matchday 10 Atwa laga pamungkas grup C Kans untuk membawa pulang 3 poin juga terbuka lebar. Mengingat Jepang kemungkinan besar tak akan menurunkan pemain intinya sebab mereka jauh-jauh hari sudah memastikan diri lolos. Dean Zandbergen lantas mempromosikan kalau dirinya layak diberikan kesempatan. Pemain yang sejak Februari 2025 bermain untuk VVV Venlo, Liga 2 Belanda, aku yakin bisa mengemban tugas dengan baik. Hal tersebut diutarakannya saat menjadi tamu di kanal YouTube Yusa Nugraha belum lama ini. Aku cukup tinggi. Jadi aku bagus duel bola-bola udara. Aku juga cukup cepat. Mungkin pada beberapa meter pertama nggak cepat. Tapi kalau jarak jauh aku cepat, kata si jangkung 188 cm. Jadi aku juga cukup eksplosif dan juga tajam di depan gawang lawan. Aku punya visi bermain untuk rekan-rekan. Aku nggak hanya melihat bola saja saat bermain, Imbu kelahiran 5 September 2001 yang punya darah keturunan Indonesia dari garis kakek. Aku sering melihat sekitarku. Apa yang terjadi di sekitarku. Aku juga punya keinginan untuk menang dan gak hanya bermain untuk diri sendiri. Aku ingin menang dalam apapun, sekecil apapun. Aku akan memberikan yang terbaik, katanya lagi. Menurut Dean Zandbergen, ia berasal dari keluarga yang gemar berolahraga. Ia sendiri mengenal sepak bola dari ayahnya. Aku berasal dari keluarga yang suka berolahraga. Ibuku pernah main hoki, handball, di level yang cukup tinggi. Ayahku juga bermain di level yang tinggi. Basis sepak bolaku dari ayah dan juga banyak les privat sepak bola untuk berlatih ekstra, kata ex-pilar FC Dordrecht. Saat musim mulai di FC Dordrecht, aku hanya punya satu target yakni mencetak gol dan memberi assist sebanyak mungkin. Sekarang di VVV Venlo aku datang sebagai striker utama. Jadi pastinya aku mendapatkan menit bermain yang lebih dan punya target lain juga. Ya sekarang menjelang akhir musim, sayangnya aku harus vakum beberapa minggu. Tapi aku masih ingin mencetak 3-4 gol dan memberikan beberapa assist. Kalau bisa seperti itu aku menjalani musim pertama yang cukup bagus, tuntasnya. Pascal Struijk, saya tak akan berubah pikiran. Timnas Indonesia dirumorkan akan menambah amunisi baru pemain naturalisasi. Salah satu pemain yang gencar dikaitkan dengan Timnas Indonesia ialah bek Leeds United, Pascal Struijk. Pascal Struijk yang saat ini berusia 25 tahun merupakan jebolan Akademi ADO Den Haag. Sempat bergabung ke tim U19 Ajax, Struijk pindah ke Inggris dan gabung ke Leeds United pada 2020. Pada musim ini, Pascal Struijk telah melakoni 35 pertandingan bersama Leeds United di divisi Championship. Dari 35 laga itu, Pascal Struijk mencetak 5 gol. Total gol yang dicetak Struijk selama bermain untuk Leeds United sebanyak 14 gol dari 159 caps di semua kompetisi. Pascal Struijk merupakan anak pasangan Frank Struijk dan Francis W. Muller. Struijk anak kedua dari 3 bersaudara. Sang kakak, Kasper Struijk, juga berprofesi sebagai pesepak bola, meski di level amatir. Kakek dan nenek Struijk merupakan orang asli Indonesia yang hijrah ke Eropa pada masa kolonial Belanda di Indonesia. Pascal Struijk sendiri lahir di Belgia. Dan ia punya kans untuk membela Red Devils, julukan tim nasional Belgia. Ayah Pascal Struijk, Frans Struijk, sempat mengatakan bahwa anaknya telah dihubungi ex-pelatih Belgia, Roberto Martinez. Martinez meminta Pascal untuk membela Belgia berdasarkan asas ius soli, ucap Frans. Untuk informasi, ius soli ialah asas kewarganegaraan yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Pascal sendiri saat wawancara dengan media Belanda, Voetbalzone NL pada 2022 tegas mengatakan bahwa dirinya lebih memilih untuk membela tim Orange. Saya pasti akan memilih Belanda dan bukan Belgia, meskipun saya tidak masuk dalam pilihan akhir. Omong-omong, saya tidak akan berubah pikiran lagi. Itu tidak adil bagi tim nasional Belanda, tapi juga tidak adil bagi Belgia, ucap Struijk. Dijelaskan oleh Struijk saat pertama kali datang tawaran dari Belgia. Ia hanya berpikir apa yang bisa dilakukannya.
Kesempatan itu datang saat usianya masih sangat muda. Sekarang saya telah membuat pilihan yang jelas dan saya belum lagi berbicara dengan pihak Belgia sejak kontak pertama, kata bek Leeds United itu. Sayangnya kemudian Pascal Struijk tidak dipilih oleh pelatih Louis van Gaal saat Piala Dunia 2022. Dikatakan oleh Struijk bahwa ia belum pernah berbicara dengan ex-pelatih Manchester United itu. Saya juga belum pernah berbicara dengan Van Gaal sebelumnya. Saya hanya berbicara dengan manajer tim, Fernando Arrabal. Ia memberitahu saya dan berbicara kepada saya untuk menanyakan beberapa hal, kata Struijk. Mereka tidak mengatakan posisi apa yang mereka pikirkan untuk saya. Saya pikir mereka hanya memutuskan di mana saya paling cocok lewat video, sambungnya. Pascal Struijk sejak kecil sudah jatuh cinta dengan sepak bola. Bersama sang kakak, Kasper, keduanya sudah bermain bola dari usia dini. Sang ayah, Prancis, mengaku bahwa Kasper dan Pascal sama-sama berkarir di sepak bola. Meski di awal-awal, Pascal Struijk tak dilirik oleh pemandu bakat. Justru sang kakak yang sempat dilirik oleh sejumlah pemandu bakat di Belanda. Namun, jalan karir Pascal dan Kasper kini bak langit dan bumi. Pascal bermain di kompetisi Liga Inggris, sedangkan sang kakak menjadi bek di klub amatir di Belanda. Sang ayah, Frans, sempat mengutarakan bahwa ia tak pernah menduga anak keduanya, Pascal Struijk, jadi pemain profesional. Bahwa anak Anda mencapai prestasi tertinggi di olahraga, merupakan hal yang istimewa, tetapi itu juga normal. Tentu saja kami tidak menyangka dengan semua ini, ucap Frans. Saya sangat atletis dan memiliki bakat yang dibutuhkan. Kasper memiliki lebih banyak bakat di alam, sedangkan Pascal sangat terinspirasi dengan Kasper. Ia jadi panutan bagi Pascal, ungkap Frans. Diceritakan oleh Frans, seorang pemandu bakat dari Sparta Rotterdam sempat melirik kedua anaknya. Namun Frans saat itu berpikir bahwa usia Pascal masih terlalu kecil. Peluang Givari Oread dan Pascal Struijk untuk bergabung dengan timnas Indonesia mendapat sorotan tajam dari media Malaysia. Laporan terkait menekankan bahwa kedua pemain ini bisa menjadi ancaman serius bagi negara-negara di Asia tak terkecuali Malaysia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, secara resmi mengonfirmasi niatnya untuk menerapkan naturalisasi terhadap Givari Oread dan Pascal Struijk. Namun, realisasi proses naturalisasi ini tidak akan berlangsung dalam waktu dekat, terutama karena PSSI sedang memastikan kepada para pemain yang diincar. Walaupun begitu, keterlibatan Oread dan Pascal bisa menjadi kenyataan saat timnas Indonesia berkompetisi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2025. Media Malaysia, Makan Bola pun menunjukkan ketertarikan khusus terhadap perkembangan ini. Jika proses naturalisasi berjalan dengan lancar, Oread dan Pascal berpotensi mengenakan seragam timnas Indonesia tepat waktu, dan mereka akan memiliki kesempatan untuk menghadapi tim Jepang dan Cina, begitu tulis laporan Makan Bola. Ini tentu akan menjadikan skuad Indonesia semakin kuat dan tentu akan menjadi ancaman berarti bagi negara-negara di Asia, lanjutnya. Pemberitaan rumor pemain keturunan Indonesia, seperti Givari Oread, Pascal Struijk dan banyak lagi yang lainnya, sangat ramai di sini, Malaysia, terangnya. Saya juga berharap dengan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM juga serius untuk mengikuti jejak Indonesia, tutup Makan Bola. Patrick Kluivert panggil 30 pemain timnas Indonesia untuk laga lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 30 pemain timnas Indonesia untuk laga melawan Cina dan Jepang di dua laga pamungkas grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini merujuk kepada 30 nama pemain yang juga dipanggil Patrick Kluivert saat timnas Indonesia menantang Australia, 20 Maret 2025, dan Bahrain, 25 Maret 2025. Awalnya, Patrick Kluivert memanggil 27 nama untuk dua laga melawan Australia dan Bahrain. Jumlahnya menjadi 30 nama setelah menyertakan 3 nama yang saat itu dalam proses perpindahan federasi, yakni Emil Audero, Joey Pelupesi dan Dean James. 1. 4 pemain timnas Indonesia alami cedera.
Jelang menghadapi Cina, 5 Juni 2025, dan Jepang, 10 Juni 2025, 4 pemain timnas Indonesia mengalami cedera. Mereka ialah Kevin Dix, FC Copenhagen, Bin James, Go Ahead Eagles, Shane Patinama, KAS Eupen, dan Ragnar Oratmangoen, FCV Dender. Bin James yang mengalami masalah hamstring, sudah mulai berlatih mandiri bersama sang klub. Berhubung masih ada waktu 1,5 bulan lagi, ada peluang Bin James pulih dari cedera. Sementara Shane Patinama belum diketahui secara pasti cedera yang dialami. Bagaimana dengan Ragnar Oratmangoen? Ex-pemain Go Ahead Eagles ini terinfeksi virus dalam beberapa minggu terakhir dan disinyalir pulih dalam waktu dekat. Nasib apes dialami Kevin Dix. Pemain yang akan gabung Borussia Mönchengladbach per 1 Juli 2025 ini dikabarkan cedera hamstring hingga akhir musim ini. Ada potensi, Kevin Dix absen saat timnas Indonesia bersua Cina dan Jepang. 2. Timnas Indonesia TC di Bali jelang lawan Cina dan Jepang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan, TC, di Bali sebelum melawan Cina dan Jepang. TC memungkinkan digelar karena mayoritas pemain diaspora sudah menyelesaikan kompetisi bersama klub masing-masing pada pertengahan Mei 2025. Ambil contoh Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, yang akan menyelesaikan pertandingan pamungkas bersama Venezia FC pada Minggu, 25 Mei 2025. Hal itu berarti, TC di Bali bisa digelar sekira 1 minggu. Berikut prediksi daftar 30 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga timnas Indonesia versus Jepang. Kiper, Martin Paes, Nadeo Argawinata, Emil Audero, Hernando Ari. Back, Jay Itzes, Nees Hilgers, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Justin Hubner. Kelvin Verdong, Elkan Bagot, Bin James, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, Kevin Dix, Pratama Arhan. Gelandang, Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Choaon, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Joey Pelupesi. Depan, Yakob Sayuri, Eliano Rogers, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Ula Romeni, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta, Septian Bagaskara. Hai pecinta Garuda. Setelah bela timnas Indonesia, Kelvin Verdong temukan fakta ini. Back NEC Nijmegen, Kelvin Verdong, mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang fanatik dengan sepak bola. Verdong sudah beberapa kali memiliki pengalaman bertugas bersama timnas Indonesia. Dia tercatat sudah tampil dalam 9 laga dengan catatan 5 laga kandang dan 4 tandang. Suporter timnas terbukti selalu memberikan dukungan di mana saja mereka bermain. Sosoknya sendiri sukses memberikan penampilan solid saat melakukan debut melawan Filipina dan mendapatkan banyak respons positif. Kelvin Verdong menjelaskan bahwa dia selalu memiliki kedekatan dengan tanah airnya. Dia memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang lahir di Aceh. Hal ini jadi salah satu alasan dia bisa membela skuad Garuda menurut aturan FIFA. Ayah saya lahir di sana, jadi begitulah yang terjadi, kata Kelvin Verdong. Setelah muncul kabar dia bersedia membela Indonesia, media sosialnya langsung ramai mendapatkan dukungan. Verdong melihat bahwa kondisi ini menjadi salah satu contoh bagaimana masyarakat selalu hadir untuk memberikan dorongan bagi mereka. Selain itu, dalam beberapa momen, dia mengamati bahwa ada banyak anak-anak muda yang menggantungkan mimpi di sepak bola. Hal tersebut yang akhirnya memberikan energi tersendiri bagi semua pemain di skuad Garuda. Saya menerima lebih banyak pesan di media sosial. Kemudian saya mulai memikirkannya. Anda juga melihat semakin banyak anak laki-laki yang mengarah ke sana. Saya melihat bahwa mereka juga mulai bermain untuk sesuatu dan hal itu juga sangat penting. Lanjutnya, Verdong akhirnya menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang fanatik dengan sepak bola. Terbukti, dukungan untuk timnas selalu mengalir dan setiap kali mereka bermain kandang, ada puluhan ribu supporter yang hadir.
Mereka juga memiliki harapan tinggi agar timnas bisa selalu berprestasi di ajang internasional. Ini jadi keunikan tersendiri dan hal tersebut didapatkan saat sudah berseragam timnas. Di sana sangat aneh. Orang-orang di sana benar-benar tergila-gila pada sepak bola. Banyak orang yang tinggal di sana, hampir 300 juta jiwa, tutup Verdong. Geliat penambahan pemain naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia mendapat sorotan media Cina, Xinhua. Nama-nama pemain keturunan yang bermain di Liga Top Eropa tak hanya mulai populer di Indonesia, tetapi juga di Cina. Hal ini terkait dengan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3, Indonesia akan bertemu dengan Cina pada pertemuan kedua, tepatnya di bulan Juni 2025. Tim nasional Cina akan menghadapi kesulitan dalam pertandingan menghadapi Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, demikian judul yang ditampilkan Xinhua. Kedatangan pemain keturunan di skuad timnas Indonesia membuat kekuatan baru sehingga dianggap sebagai alarm kewaspadaan untuk Cina. Tingkat rivalitas antara kedua tim dalam waktu dekat mungkin akan berbeda karena keduanya mengalami banyak perubahan, tulis Xinhua. Tidak bisa dipungkiri, program naturalisasi yang tengah dilakukan PSSI memang berdampak instan pada kemajuan timnas Indonesia. Terbukti, pasukan Patrick Kluivert yang diperkuat oleh sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi mampu tampil impresif dalam ajang bergengsi. Kita bisa melihat apa yang terjadi di sepak bola Indonesia, khususnya di tim nasional, mereka melakukan perubahan yang sangat pesat, tambahnya. Kami pikir mereka, Indonesia, akan terus menambah pemain keturunan berkualitas, tentu itu akan sangat mengkhawatirkan, lanjutnya. Jika kita tidak bisa bersiap dengan baik maka jangan heran jika Indonesia mengalahkan kita, tegasnya.